Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kami dari kelompok 10, saya sendiri Budi Rahmat Setiawan dan Ibu Widya Putri Nanda. Kali ini kami dari minggu ketiga akan membahas mengenai strategic management dan differentiated workforce. Kami akan coba membahas dan berdiskusi sama Bapak Ibu semua terkait dengan materi yang akan kami presentasikan. Apa itu manajemen strategis? Manajemen strategis adalah proses pendekatan untuk mengatasi tantangan kompetitif yang dihadapi suatu organisasi. Ini dapat dianggap sebagai mengelola pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama organisasi, kebijakan dan urutan tindakan ke dalam satu kesatuan yang komprehensif. Kemudian dari berbagai literasi yang kita baca, bahwa pengertian dari manajemen strategis sudah banyak dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya itu dari buku Strategic Management karya Nicholas S. Matsluk dan Arnaldo C. Hughes, manajemen strategis bisa dimaknai sebagai cara memandu perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran. Kemudian juga dari J. David Hanger, menurut dia pengertian manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja sebuah perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian dari Thomas Whelan & Co. Tahun 2010, di mana dia mengatakan manajemen strategi adalah serangkaian keputusan manajerial dan berbagai kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan untuk jangka waktu panjang, di mana kegiatan tersebut termasuk perumusan, perencanaan strategi, pelaksanaan, implementasi strategi dan evaluasi. Kemudian dari pendapat dari Nawawi, di mana beliau mengatakan manajemen strategi adalah sebuah perencanaan berskala besar yang berorientasi untuk mencapai tujuan masa depan dan didefinisikan sebagai sebuah keputusan yang fundamental. Kemudian dari Bambang Haryadi tahun 2003, beliau mengatakan pengertian manajemen strategi adalah sebuah proses yang disusun secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, mengimplementasikan strategi, dan melakukan evaluasi terhadap strategi yang dijalankan. Semua rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk memajukan visi dan misi sebuah organisasi. Kemudian yang terakhir dari Mulyadi tahun 2001, bahwa dia mengatakan manajemen strategi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk merumuskan dan melaksanakan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk memajukan visi organisasi. Kemudian ada pun proses dari manajemen strategi itu sendiri ada 4, yaitu analisis lingkungan, kemudian formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi, dan kontrol. Semua ini, proses manajemen ini itu dikemukakan oleh Whelan and Hanger tahun 2012, di mana dari gambar ini dapat kami jelaskan bahwa dalam tahapan manajemen strategi saling memiliki interaksi dan timbal balik dari tahap pertama hingga akhir. Manajemen strategi ini dapat dilihat sebagai suatu proses yang meliputi sejumlah tahapan yang paling berkaitan dan berurutan. Proses manajemen strategi bersifat dinamis dan merupakan sekumpulan komitmen, keputusan, dan aksi yang diperlukan suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai strategik, kompetitif, dan menghasilkan keuntungan di atas rata-rata. Setelah kita membahas mengenai manajemen strategi tadi, adapun tujuan dari manajemen strategis adalah pertama, memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai, kemudian membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan, kemudian membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal, kemudian meninjau ulang kelebihan, kelemahan, serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan, kemudian berinovasi pada produk layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen.
Manajemen strategi ini juga ada hubungannya dengan human resource management, di mana hubungan ini dapat kita lihat dari sisi proses manajemen. Hubungannya adalah pilihan strategis benar-benar terdiri dari menjawab pertanyaan tentang persaingan, yaitu bagaimana perusahaan akan bersaing untuk mencapai misi dan tujuannya. Keputusan ini terdiri dari mengatasi masalah di mana harus bersaing, kemudian bagaimana bersaing, dan dengan apa yang harus bersaing. Kemudian dalam pembahasan ini juga kita juga membahas mengenai differentiated workforce atau tenaga kerja yang dibedakan. Diferensiasi bukan hanya fitur strategi tenaga kerja, tapi itu adalah fitur yang paling penting. Ini akan menentukan di mana Anda berinvestasi, pekerjaan apa yang Anda fokuskan, siapa yang bertanggung jawab atas kesuksesan tenaga kerja, dan bagaimana kesuksesan diatur. Jadi tenaga kerja dibedakan ini maksudnya ada 4, yaitu untuk diferensiasi tenaga kerja penting untuk keberhasilan strategis, karena strategi berkaitan dengan menciptakan keunggulan kompetitif, melakukan hal-hal yang dihargai pelanggan dengan cara baru dan berbeda. Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan adalah dasar untuk pertumbuhan dan profitabilitas di atas rata-rata relatif terhadap pesaing. Kemudian diferensiasi tenaga kerja menciptakan nilai melalui perbedaan dalam cara organisasi merancang dan mengelola strategi tenaga kerjanya. Kemudian diferensiasi adalah pilihan tentang seberapa erat strategi tenaga kerjaan yang akan diselaraskan dengan persyaratan bakat dari strategi perusahaan. Kemudian dari diferensiasi tenaga kerja ini ada tahapannya, ada 4, yaitu tahapan pertama adalah satu ukuran cocok untuk semua, tahapan kedua adalah kesesuaian umum, tahapan ketiga adalah bedakan dengan kemampuan strategis, kemudian tahapan 4 adalah bedakan berdasarkan pekerjaan dalam kemampuan strategis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan bersama Ibu Widya dari kelompok 10 di minggu ketiga ini. Mudah-mudahan bahan ini dapat kita diskusikan pada saat perkuliahan di minggu keempatnya mengenai manajemen strategik dan differentiated workforce. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu mahasiswa kuliah manajemen sumber daya manusia, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait dengan strategi manajemen sumber daya manusia. Sebagaimana tadi beberapa definisi yang sudah disampaikan oleh rekan kami Pak Budi terkait dengan strategi, kemudian strategi manajemen SDM. Jadi pada prinsipnya strategi manajemen SDM itu merupakan pola penyebaran SDM yang direncanakan dan kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian tujuan organisasi. Baik, masuk ke fase proses manajemen strategi. Fase proses manajemen strategi terdiri dari ada formulasi strategi atau perumusan strategi. Dalam perumusan strategi, kelompok perencana strategi memutuskan arahnya dengan mendefinisikan misi, tujuan, kemudian analisa eksternal berupa peluang dan ancaman, kemudian analisa internal berupa kelemahan dan kelebihan dari sebuah perusahaan atau organisasi. Apa yang dimaksud dengan misi? Misi merupakan alasan keberadaan organisasi tersebut. Biasanya menentukan pelanggan yang dilayani, kemudian kebutuhan yang diinginkan dan atau nilai yang diterima oleh pelanggan dan teknologi yang akan digunakan. Kemudian tujuan organisasi itu merupakan apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mereka mencerminkan misi yang akan dioperasionalkan. Selanjutnya analisis eksternal itu terdiri dari menganalisa lingkungan luar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal seperti pelanggan pasar yang tidak terlayani, kemudian kemajuan teknologi yang dapat membantu perusahaan.
Selanjutnya analisa internal. Analisa internal ini untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari organisasi atau perusahaan. Contohnya kondisi keuangan, kemudian modal, teknologi, dan sumber daya manusia. Dalam proses pengambilan keputusan, manajemen strategi perusahaan biasanya terjadi pada tingkat atas dengan tim perencananya, dengan tim perencanaan strategi yang terdiri dari Chief Executive Officer, kemudian kepala keuangan, presiden, beserta wakilnya. Kemudian masuk ke fase implementasi strategi. Fase implementasi strategi ini pada prinsipnya adalah fase pelaksanaan dari strategi yang sudah dipilih, yang sudah dirumuskan. Jadi organisasi di sini mengikuti strategi yang sudah dipilih tersebut. Ini terdiri dari komponennya struktur organisasi, kemudian pengalokasian sumber daya, kemudian memastikan perusahaan yang memiliki karyawan yang terampil, kemudian sistem penghargaan yang menyelaraskan perilaku karyawan dengan tujuan strategi organisasi atau perusahaan. Peran manajemen SDM dalam perumusan strategi. Jadi di dalam peran manajemen ini terhadap perumusan strategi itu ada 4. Integrasi, yaitu hubungan secara administratif, kemudian hubungan satu arah, hubungan dua arah, dan keterkaitan integratif. Baik, kita bahas satu-satu. Pertama, dalam hubungan administratif itu tingkat integrasinya sangat rendah, di mana fungsi manajemen SDM difokuskan hanya pada kegiatan rutin. Jadi eksekutif manajemen SDM tidak diberi kesempatan untuk mengambil pandangan strategis terhadap isu-isu manajemen SDM. Jadi manajemen SDM ini benar-benar terpisah dari komponen proses manajemen strategik, baik dalam perumusan maupun dalam implementasi strateginya. Selanjutnya, hubungan satu arah. Fungsi perencanaan bisnis strategis perusahaan mengembangkan rencana strategis dan kemudian menginformasikannya kepada manajemen SDM, kepada fungsi manajemen SDM. Jadi hanya informasi satu arah ke manajemen SDM. Dalam hubungan satu arah ini tidak mengakui pentingnya fungsi manajemen fungsi manajemen SDM dalam mengimplementasikan rencana strategis. Seperti itu. Selanjutnya, hubungan dua arah. Hubungan dua arah itu adanya pertimbangan masalah sumber daya manusia selama proses formulasi strategi. Jadi tim perencanaan menginformasikan fungsi manajemen SDM dari berbagai strategi. Kemudian eksekutif manajemen SDM menganalisa implikasi sumber daya manusia dari berbagai strategi, kemudian mempresentasikan hasil analisa ini kepada tim perencanaan strategi. Fungsi perencanaan strategi dan fungsi manajemen SDM itu saling ketergantungan dalam hubungan dua arah ini. Selanjutnya, hubungan keterkaitan integratif. Di sini bersifat dinamis dan beragam. Dalam beberapa kasus eksekutif manajemen SDM merupakan anggota integral dari tim senior manajemen. Terjadinya proses pertukaran informasi. Fungsi manajemen SDM terintegrasi ini langsung ke dalam perumusan strategi dan proses implementasi. Selanjutnya, implementasi strategi. Ini melaksanakan strategi yang sudah dipilih, dan komponen dalam implementasi strategi ini terdiri dari adanya praktek manajemen SDM, kemudian kemampuan SDM, tindakan SDM, dan kebutuhan SDM. Ada 5 variabel penentu keberhasilan implementasi strategi, yaitu ada struktur organisasi, desain tugas, desain pekerjaan, kemudian ada seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan, kemudian ada sistem penghargaan, dan jenis informasi dan sistem informasi. Manajemen SDM itu bertanggung jawab terhadap 3 variabel tadi. Hanya 3 variabel, jadi yaitu desain tugas, kemudian orang atau karyawan, dan sistem penghargaan. Sementara untuk yang 2 variabel lagi berupa struktur organisasi dan sistem informasi itu nanti akan bisa langsung dipengaruhi oleh manajemen SDM ini. Baik, selanjutnya implementasi strategis itu terdapat
dalam manajemen strategis terdapat praktek manajemen SDM. Itu terdiri dari 6 praktek, yaitu analisis atau desain pekerjaan, kemudian rekrutmen, seleksi karyawan, kemudian pelatihan dan pengembangan, kemudian manajemen kinerja, kemudian struktur gaji, insentif dan tunjangan atau benefit, dan hubungan buruh serta hubungan karyawan. Satu persatu kita jelaskan bahwa analisis pekerjaan merupakan proses mendapatkan informasi rinci tentang pekerjaan, sementara desain pekerjaan itu membahas tugas apa yang harus dikelompokkan ke dalam pekerjaan tertentu. Selanjutnya, rekrutmen dan seleksi karyawan merupakan proses di mana organisasi mencari pelamar untuk calon pekerja. Pelatihan dan pengembangan karyawan itu sejumlah keterampilan yang ditenangkan kepada karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. Jadi pelatihan mengacu pada upaya terencana untuk memfasilitasi pembelajaran, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku karyawan. Sementara untuk pengembangan itu melibatkan pada pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang meningkatkan kemampuan karyawan untuk menghadapi tantangan dari berbagai pekerjaan yang ada atau pekerjaan yang belum ada. Selanjutnya, manajemen kinerja. Manajemen kinerja ini digunakan untuk memastikan apakah aktivitas dan hasil kerja karyawan atau kinerja karyawan itu sejalan dengan tujuan dari organisasi dan perusahaan. Selanjutnya, gaji, insentif, dan manfaat. Ini memiliki peran penting dalam menerapkan strategi. Pertama, tingkat gaji dan keuntungan relatif terhadap keuntungan itu relatif bagi pesaing untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mempertahankan dan menarik karyawannya yang berkualitas. Kemudian memang ini merupakan dampak negatif bagi perusahaan terkait dengan biaya tenaga kerja perusahaan secara keseluruhan. Kemudian dengan mengaitkan gaji dan kinerja, perusahaan dapat memperoleh aktivitas atau kinerja karyawan yang meningkat. Selanjutnya, hubungan tenaga kerja dan hubungan karyawan. Jadi di sini pendekatan umum untuk hubungan tenaga kerja dan karyawan dapat sangat mempengaruhi potensi mereka untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Perusahaan dapat memilih untuk memperlakukan karyawan sebagai aset yang membutuhkan investasi sebesar sumber daya. Jadi mereka bisa membuat pilihan tentang bagaimana agar banyak karyawan yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Apa hak karyawan yang dimiliki, kemudian apa tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Selanjutnya, keputusan ini pun dapat berhasil mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang sebuah organisasi atau perusahaan. Baik Bapak Ibu, mungkin ini presentasi singkat yang kami sampaikan. Kami mohon saran atas penyampaian ini yang mungkin sangat banyak kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.